kali ini kita berada di kebun bambu. Entah beberapa hari yang lalu ternyata terjadi kebakaran ya, kebakaran yang hebat atau memang sengaja dibakar ya. Kita juga kurang tahu, tapi terlihat sekali bahkan abu-abu yang luas ya, lebih dari 3 hektar mungkin ya. Ini karena memang daun-daun bambu yang kering ini mudah sekali terbakar. Di samping hutan bambu atau kebun bambu ini ternyata ada semacam makam ya, makam umum. Namun ternyata di makam umum ini ada jejak-jejak artefaktual yang sangat penting. Coba kita lihat ya. Jadi kita memasuki sebuah makam, sebagaimana kemudian tradisi yang berkembang, yaitu kita harus mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah mati. Assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lahkun. Salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul. Ternyata coba bayangkan ya, di punden yang cukup keramat ini ada beberapa balok-balok batu candi. Ya, 1, 2. Ternyata kemungkinan ada semacam candi yang megah, atau kemungkinan ada seorang pertapa berada di candi megah gini ya, di bawah pohon kemungkinan gitu ya, sampai membatu. Atau mungkin juga candi-candi di sini jika kita lihat ya ke arah sana, itu ada semacam tumpukan balok-balok batu candi ya. Kita coba ke sana. Jadi sebenarnya banyak sekali ya balok-balok batu candi ya, pinggiran-pinggiran candi, saling mengunci, sistem kunci itu banyak ya kotak-kotak ini. Artinya kemungkinan di area ini itu ada semacam candi yang sangat megah ya. Bahkan coba selain kemudian balok-balok batu candi, kemungkinan juga ada semacam batu bata kuno. Lah, tepat di sini ya. Kemungkinan di sini adalah salah satu punden leluhur atau Sambau Rekso atau yang membabat alas. Coba kita hormati dulu ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Rahayu, 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 rahayu. Mbah putunipun sowan dadi kepada ahli kubur bisiril Fatihah. Lah, di sini coba bayangkan ya, balok-balok batu candinya itu merupakan jejak-jejak monumental ya, jejak bangunan candi yang cukup megah ya. Ini cukup banyak sekali. Dan bahkan tidak hanya yang berwarna hitam, keputihan, ada yang juga berwarna kemerah-merahan gini. Nah, seperti ini. Jadi mengingatkan pada batu-batu candi di situs Klinterjo atau pendarmaan dari Ratu Tribuana Tunggadewi. Juga tersusun banyak sekali dari batu-batu merah seperti ini ya. Nah ini adalah saling mengunci. Jadi dulu memang pada masa lalu bangunan itu tidak ada semennya, melainkan membuat sistem saling kunci antara balok batu candi yang satu dengan balok batu candi yang lainnya ya. Nah ini sistem ini. Dan ternyata di sana lebih megah lagi. Misalnya di sini juga ada beberapa ya, 3 buah dan juga beberapa fragmen batu bata kuno yang lebih banyak di sana. Coba kita lihat ya. Lah, di sini ya. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ini juga banyak sekali batu bata batu merah. Nah, batu andesit merah itu juga banyak di beberapa lokasi dan ternyata juga sangat halus pahatannya dan sangat besar ya. Jadi sangat dimungkinkan dahulunya di sini ada semacam candi megah atau sebagian candi ini sebenarnya masih terpendam di dalam tanah karena ini berupa gundukan. Bahkan di sini gitu ya. Mbah, permisi Mbah. Jadi kemungkinan di sini adalah Mbah Betas ya. Kepada Mbah Betas bisiril Fatihah. Lah, di sini coba ya, bahkan ada 2 sap depan, dalam dan sap luar ini juga banyak ya, pinggiran-pinggiran batu candi, kemudian balok-balok batu candi, kebanyakan juga banyak yang berwarna kemerahan, ya keunguan, mengingatkan kita pada masa Tribuana Tunggadewi. Bahkan kemungkinan ya batu bata kunonya seperti ini adalah batu bata kuno era kerajaan Majapahit, gitu ya.
Nah, misalnya seperti ini, banyak sekali ya. Bahkan di sini gitu ya, kita akan bisa melihat di mana kemudian ada juga persajian dan perdupaan bunga-bunga pewangian atau sekar ya, yang memang biasanya digunakan untuk masyarakat ya pada malam-malam tertentu, misalnya pada hari-hari tertentu, maksudnya pada misalnya Jumat Legi atau Kamis Kliwon gitu ya. Ini adalah sesuatu yang hari yang sangat luar biasa sekali. Dan di sini dicengkram ya, dicengkram pohon beringin ini, pohon beringin raksasa ini yang kemungkinan beberapa hari yang lalu mungkin atau beberapa waktu yang lalu ditebang ya pohon ini, sehingga kemudian tinggal tunas-tunasnya saja yang dahulu pernah menaungi area ini, sehingga sekarang lebih rendah, namun akar-akarnya ini menyengkram demikian kuat ya balok-balok batu candi. Nah, ini ada persajian di sini. Ya memang sumber-sumber literasi tentang situs candi ini tidak banyak memang yang ada, bahkan tidak ada inskripsi, balok-balok batu candi masih terkesan polos, tidak ada antefik, tidak ada makara, tidak ada ragam hias yang biasanya pada masa Majapahit didominasi oleh sulur gelung, segitiga tumpal gitu ya, maupun relief-relief yang menggambarkan flora, fauna maupun kehidupan sehari-hari atau kehidupan para dewa ya, atau cerita-cerita pada masa kerajaan Majapahit. Misalnya kisah Sri Tanjung, Bubuksa Gagang Aking, atau mungkin Nawaruci, atau berbagai macam kisah tantri ya. Kisah tantri ini adalah fabel atau kisah hewan-hewan yang memiliki kebijaksanaan. Nah, kan tantri misalnya dalam medalion-medalion sebagaimana yang ada di candi-candi yang ada di Blitar ya, di Candi Penataran, di Candi Surawana Kediri, Candi Tegowangi di Kediri, atau Candi Mirigambar di Tulungagung. Itu kisah-kisah Panji itu juga banyak terpahat di sana gitu ya. Selain kemudian kisah-kisah ruatan gitu ya dan lain sebagainya. Kemungkinan memang candi di sini semata-mata kita bisa lihat dari batu-batunya, termasuk kemudian beberapa batu bata kuno gitu ya. Batu bata kuno seperti ini ya, seperti ini yang kita dapati gitu ya. Nah, batu bata ini adalah era kerajaan Majapahit. Jadi batu ini, kalau ini batu modern nih, ini batu bata kuno ya, yang tertimbun ini adalah era kerajaan Majapahit. Jadi situs yang sangat monumental. Jadi situs secara artefaktual, ekofaktual dan fitur gitu ya. Ini menandakan bahwasanya di sini memang ada semacam dugaan sebuah bangunan suci yang sangat megah pada masanya ya, dan saat ini memang menjadi sebuah makam, sebuah kesinambungan ya. Dari dahulu memang candi pada masa Jawa Timur itu adalah untuk menaruh abu jenazah dari raja yang sudah muksa atau mangkat. Setelah 12 tahun lamanya dari kemangkatan raja tersebut yang dikenal dengan Srada Agung, yaitu memperingati 12 tahun mangkatnya sang raja. Dalam upacara Srada Agung meletakkan abu jenazah dari sang raja dalam sebuah candi, atau menstanakan abu jenazah dari seorang raja dalam sebuah candi. Jadi candi-candi di Jawa Timur ini berbeda, ternyata berbeda dengan candi-candi yang ada di Jawa Tengah. Candi-candi yang ada di Jawa Tengah kebanyakan adalah kuil ya, atau semacam wihara gitu ya. Tapi kemudian candi-candi yang ada di Jawa Timur itu kebanyakan adalah makam. Entah sejak apa ya, bahwasanya memang Prasasti Empu Sendok tahun 929 itu sudah memuat informasi bahwasanya Empu Sendok telah membangun, atau masyarakat Cunggrang itu merawat bangunan suci Sang Hyang Prasada Ising Lunglung, sebuah bangunan suci untuk menaruh abu jenazah dari mertua Empu Sendok, yaitu Rakean Bawang, yang merupakan ayah dari para Meswari Rakai Mangibil, para Meswari Diakebi ya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, jejak-jejak peradaban yang sangat monumental ini ya. Jadi karena memang kita tahu sendiri sampai saat ini memang tidak ada ragam hias ataupun tidak ada angka tahun, memang sulit untuk mereka-reka. Dan tentunya sejarah itu tidak hanya mereka-reka, melainkan sumber historis maupun kajian-kajian artefaktual seperti jenis batu batanya era kerajaan Singosari sampai kerajaan Majapahit. Ya, untuk sementara kesimpulannya kemungkinan di sini pada masa lalu ada candi yang megah, antara dibangun ya antara periode kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari sendiri
itu berdiri tahun 1222, yaitu awal abad ke-13 Masehi, yang kemudian runtuh atas serangan Jayakatwang tahun 1292 Masehi. Kemudian masa Jayakatwang memerintah di Kediri ini beberapa bulan saja, atau di tahun 1292 sampai 1293. Karena 1293 sudah berdiri Kerajaan Majapahit sebagai kelanjutan dari Kerajaan Singosari, yang kemudian Majapahit ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar dan terakhir ya di Jawa Timur ini, antara tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Semoga situs-situs yang monumental ini akan menjadi perhatian ya, minimal itu ada juru peliharanya, ada registrasinya dari Balai Pelestari Kebudayaan Jatim ya, atau BPK Jatim. Nah ini, atau mungkin juga ditinjau, diobservasi, atau bagaimana kemudian dikaji oleh pihak-pihak terkait ya, Puslit Arkenas, BRIN atau Balar ya. Semoga situs ini akan terus memberikan edukasi, motivasi, inspirasi, dan sebuah tinggalan bersejarah dan tinggalan yang sangat monumental yang tiada duanya tentunya dan sangat langka. Semoga bermanfaat.